أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Yaitu munculnya kajian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin tentang nasab sekelompok kaum di Nusantara ini, yaitu keluarga besar para habaib yang tergabung dalam persatuan Robitoh Alawiyah atau yang sekarang lagi viral dengan nama Ba'alawi. Melihat sebuah kajian kami ikut senang kalau urusan kajian. Tapi melihat indikasi perpecahan yang ada di Nusantara, yang ada di keluarga besar ahli sunnah yang ada di Nusantara, juga melihat sama-sama keluarga besar Nahdlatul Ulama yang kelihatannya sekarang makin lama makin meruncing. Bisa kita senang dengan kajiannya, tapi khawatir juga euforianya teman-teman yang terjadi di kedua belah pihak. Yang memang itu dari keluarga besar Ba'alawi yang telah dilakukan oleh oknum habaib yang panjenengan sedaya ngertos, yaitu Saudara Habib Bahar Semit, Saudara Habib Rizik Syihab, Imam Besar FPI yang begitu melegarkan di Nusantara ini, di dasawarsa terakhir ini, Ketua Robitoh Saudara Habib Taufik Assegaf. Memang ceramah-ceramahnya, jejak digitalnya itu tidak bisa kita semua mengelak, dan itu yang diperiksa dan diamati oleh keluarga besar Nuriyah Wali Songo. Jadi wajar kalau mereka semua marah, itu wajar. Tapi kedua belah pihak itu sama-sama kita putra bangsa, putra negeri Nusantara, putra Indonesia. Di keluarga besar habaib tentunya juga ada yang baik, ada yang soleh, ada yang alim. Ada yang meninggalnya su'ul khotimah, juga ada yang meninggalnya husnul khotimah. Sama seperti keluarga besar Nuriyah Wali Songo. Terus di wilayah nasab itu sebenarnya kan sudah diselesaikan di wilayah kajian Islam kita, bahwa nasab tidak bisa dibuat dasar atas keselamatan kita di hadapan Allah, meskipun itu putra Nabi. Dicontohkan adalah putra Nabi Nuh, Kan'an. Secara biologis dia putra Nabi, ketika sudah beda akidah imannya, maka dinyatakan oleh Allah dengan bahasa innahu laisa min ahlik. Sungguhnya dia adalah bukan keluarga kamu ya Nuh. Melihat batas-batasan keilmuan, akhlakul karimah, akidah, itu kalau kami mengingatkan keluarga besar habaib, cukuplah ketika kemarin jenengan sedoyo itu diperlihatkan perilakunya di Nusantara itu sangat jumowo. Dulu leluhur jenengan di Nusantara itu dengan akhlakul karimah yang sangat baik. Para habaib di zaman Mbah Hasyim Asy'ari akhlakul karimahnya baik. Dan kami pun menyaksikan di Buton ini
bagaimana silaturahim baiknya Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Thalib Sapuro terhadap Mbah kami Haji Abdul Ghafur. Kami melihat silaturahimnya begitu indah, akhlaknya begitu indah, enggak jumowo, enggak yoyo. Tapi memang akhir-akhir ini justru kok apa ini memang gejala akhir zaman. Tiba-tiba pola tingkah dan langkah-langkah habaib setelah munculnya imam besar yang dinobatkan oleh FPI begitu banyak umatnya jutaan, kemudian didukung oleh 80% keluarga habaib, kok malah jumowo, lepas kontrol rupanya. Jadi wajarlah kalau ada sekalian di Nusantara itu diadili oleh alam, seakan-akan pegang kunci surga. Di hati kita itu geli melihat pola tingkah mereka. Andai kata mereka benar-benar andai kata saja, nggak ada kajiannya Kiai Imad, mereka itu dzurriyyah Rasul, upamanya secara biologis itu benar, perilaku mereka itu sudah memalukan umat Islam, juga memalukan Rasulullah itu sendiri di hadapan Allah. Emang pola tingkah jenengan para habaib akhir hari ini kemudian Rasulullah bangga punya cucu seperti jenengan? Sama sekali tidak. Dikira Rasulullah itu bangga punya cucu imam besar FPI? Sangat jauh. Anda merasa besar di wilayahnya, merasa punya kunci surga. Ngerti mboten para habib-habib di Indonesia aja lah. Kalau jenengan merasa dzurriyyah Rasul, ngerti mboten di mana sekarang rohaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangankan berjumpa rohaniyah Rasulullah yang asli, yang palsu lewat mimpi aja nggak bisa. Bisa Anda tidur saya bisa biar mimpi ketemu Rasul, itu yang palsu aja Anda sudah nggak bisa, apalagi yang asli. Sebenarnya pola tingkah jenengan memalukan. Ini akhir zaman. Akhir zaman, Imam Qutbi hadzal zaman itu benar-benar sudah turun. Dan rohaniyah sejati Rasulullah sudah benar-benar mendampingi beliau dan menyaksikan pola tingkah jenengan di Indonesia ini, karena Indonesia akan jadi tempat bangkitnya peradaban Islam di akhir zaman yang diimpi-impikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu memalukan jenengan. Memalukan bangsa Indonesia, memalukan leluhur jenengan, leluhur Ba'alawi, para habib itu banyak orang-orang soleh. Makanya di konten akhir konten kita di Tuton TV ini kita sering menyebut yang makam keramat, kita menyebut Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib alatus orang soleh Sapuro, husnul khotimah. Di dalam alam rohaniyahnya beliau benar-benar bertemu Rasulullah SAW. Habib Ja'far Al-Kaf, orang soleh, husnul khotimah. Bahkan beliau adalah salah satu habaib yang mendapatkan tetesan ilmu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Bukan titisan, karena beliau bukan dzurriyyah Syekh Abdul Qadir. Kalau dzurriyyah mungkin akan mengalami titisan, tapi kalau bukan dzurriyyah, tetesan ilmu. Orang-orang soleh. Oleh karena itu, sudah masa lalu yang dialami keluarga kami di Nusantara, para keluarga habaib, disudahi. Coba diteliti perilaku jenengan kabeh. Karena kalau perilaku jenengan keliru dan memalukan Rasulullah, dilirik Rasulullah aja Anda enggak, bahkan akan memberatkan hisab Anda, telah menyesatkan,
para muhibbin Nusantara, orang yang tidak tahu kanan kirinya tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Ini kami mengingatkan karena kami sayang, apapun bentuknya, mayoritas keluarga habaib itu sudah besanan, sudah musyawarah lewat ibu-ibu mereka dengan putri-putri cantik Nusantara, dan mbahnya orang Nusantara dari arah perempuan, ibunya orang Nusantara, buyutnya sudah untuk Nusantara, lahirnya sudah di Nusantara, bimbingnya dipendem di Nusantara. Para habaib ini warga di Nusantara ini, kalau keliru itu biasa, manusia keliru, tapi jangan berbohong. Sudah kebohongan mereka selama ini kita akhiri. Rasis panjenengan sedaya tidak ada artinya. Bukan itu yang dimaksud Rasulullah, membangga-banggakan nasab. Kalau memang keliru itu bukan kesengajaan jenengan kabeh. Karena melihat tesis kajian keberadaan cucu Rasulullah, status cucu Rasulullah itu memang perilaku dari 5 abad yang lalu oleh mbah-mbah panjenengan. Karena ada maksud-maksud tertentu waktu di Yaman sana. Dan yang ada di Indonesia adalah korban dari perilaku beliau semua. Di akhir zaman ini, mari kita buka lembaran baru. Para keluarga habaib adalah keluarga besar Nusantara. Keluarga habaib adalah putra putri Nusantara. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, itu yang harus dimulai. Karena ketahuilah para habaib dan muhibbin, andai kata jenengan terbukti sebagai cucu Rasulullah, ulama NU, ulama pribumi dan keluarga besar kerajaan itu juga punya nasab sampai Rasulullah. Jadi sama-sama keluarga Rasulullah. Jangan Anda teror, jangan Anda tebarkan kepentingan pada muhibbin jenengan. Apalagi melihat komentar-komentar ulama sepuh, belum mengalang kaji sudah komentar. Katanya kajian ini mecah belah, katanya ini, katanya nasabnya sudah jelas, ngapain harus diikuti-ikuti. Ya, saya juga ikut ironis, belum mengkaji, belum tahu permasalahannya udah komentar di wilayah nasab. Ya kalau yang nggak tahu lebih baik diam. Ini peringatan untuk para keluarga besar habaib, supaya kami doakan jenengan semua bisa ketemu ruhani Rasulullah di akhir zaman, yaitu bertemu dengan Haydn zaman ini. Permasalahan akhir zaman bukan permasalahan nasab, tapi permasalahan tumpahnya tsunami syirik yang ada di bumi ini. Sehingga Allah mengutus utusan akhir zaman untuk meluruskan itu semua. Mohon maaf keluarga besar habaib,